Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sudah siap kalian belajar matematika? Jangan lupa persiapkan dulu alat tulis, buku catatan, buku paket. Sambil mendengarkan video ini, kalian simak buku paketnya biar lebih paham. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua dapat menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, bilangan, pecahan, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar yang ada di sini. Dengan menggunakan daerah yang diarsir pada lingkaran, penjumlahan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kalian perhatikan gambar. Ini lingkaran yang diarsir. Itu adalah bernilai 2/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 3/4. Di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4, jadi lingkaran dibagi 4. Pada yang pertama ini yang diarsir ada 2 bagian, kemudian ditambah dengan 1 yang diarsir, ini berarti 1/4. Jadi semua yang diarsir menjadi 3/4. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini 3/6, ada 3 yang diarsir, ditambah dengan 2/6, ini menjadi 5/6. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Di sini ada 2 contoh soal tentang penjumlahan pecahan. Kalau kita perhatikan, 2 contoh soal ini adalah masing-masing itu penyebutnya sama. Soal nomor 1, ini penyebutnya 12, sama-sama 12, sementara soal yang nomor 2 sama-sama 50. Kita jawab. Nomor 1, 5/12 ditambah 6/12. Karena penyebutnya sama, jadi yang akan kita jumlah cukup pembilangnya saja. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11/12. Sekarang simak yang kedua. Nah, di sini juga 10/50 ditambah 29/50. Ini juga penyebutnya sama, sama-sama 50. Jadi yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jumlahkan cukup pembilangnya saja. Jadi 10 ditambah 29 sama dengan 39/50. Gimana anakku, bisa? Jadi jika penyebut sama, ini berarti yang ditambahkan cukup pembilangnya saja. Kalau yang tadi, contoh soal yang ada, ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang bagaimana caranya menyelesaikan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda? Kita simak, ini saya berikan 2 contoh soal. Soal yang pertama,
1/4 ditambah 3/8. Kalau kita lihat, di sini sudah jelas bahwa penyebutnya adalah tidak sama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ini adalah mencari KPK dari kedua penyebut. Kita lihat di sini bahwa penyebutnya adalah 4 dan 8. Berarti kalian harus mencari KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Jadi penyebutnya disamakan, sama-sama 8. Kalau penyebutnya sudah sama, setelah ini kalian lihat 4 dikali berapa sama dengan 8. Oh, dikali 2. Berarti kali 2, 2 dikali pembilangnya di sini 1, berarti 2 kali 1. Kemudian yang kedua, 8 dikali berapa sama dengan 8. Ini adalah 8 dikali 1. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya, itu pembilangnya 3. Setelah itu baru kita selesaikan, berarti 2 kali 1, 2, 1 kali 3, 3. Nah, di sini penyebut sudah sama. Kalau penyebut sudah sama, berarti yang kita jumlahkan itu adalah pembilang. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang simak contoh nomor 2. 2/10 ditambah 4/3. Kalau dilihat dari soal yang ada, di sini sudah jelas bahwa penyebutnya tidak sama. Di sini penyebutnya adalah 10 dan 3. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan mencari KPK dari 10 dan 3 adalah 30. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 30, masing-masing 30. Nah, 10 kali berapa sama dengan 30? 10 kali 3. Berarti di sini 3 kita kalikan dengan 2. Kemudian ditambah 3 kali berapa sama dengan 30? 10. Berarti 10 kita kalikan dengan 4. Setelah ini diselesaikan, 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, penyebut sudah sama, sama-sama 30, berarti kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 6 ditambah 40 sama dengan 46. Nah, di sini jika pembilang lebih besar, jadi secara otomatis kalian harus mengubah menjadi pecahan campuran. 46 dibagi 30. Ini 1/16/30. Kalau masih bisa disederhanakan lagi, ini kita bagi lagi. Sama-sama dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi hasilnya di sini adalah 18/15. Bagaimana anakku, bisa? Sekarang bagaimana menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran? Dari contoh-contoh yang tadi semuanya termasuk pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran? Tuh, ini ada 2 contoh. Kita simak contoh yang pertama. Ini saya berikan 2 cara. Ada cara 1 dan cara 2. Silahkan nanti kamu pilih cara mana yang menurut kamu lebih mudah kamu gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan penjumlahan pecahan campuran. Cara yang pertama, ini adalah pecahan campuran diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3 1/2 ditambah 2 2/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya dari penyebut kalikan 3, 2 kali 3
kemudian ditambah 1. Kemudian pecahan yang kedua adalah 3 kali 2 ditambah 2. Di sini 2 kali 3 tambah 1 itu adalah 7, jadi 7/2. Kemudian 3 kali 2 ditambah 2, ini adalah 8/3. Kalau sudah dijadikan pecahan biasa keduanya, baru karena di sini itu penyebutnya berbeda, jadi kita akan mengubah dulu penyebutnya biar sama. Jadi caranya mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi penyebutnya kita jadikan 6. 2 kali berapa sama dengan 6? 2 kali 3. 3 dikalikan dengan 7. Kamu lihat pembilangnya itu, pembilangnya 7. Kemudian 3 kali berapa sama dengan 6? Itu 3 kali 2, berarti 2 kita kalikan 8. Setelah itu kita selesaikan, 3 kali 7 sama dengan 21/6. Ditambah 2 kali 8, ini berarti 16/6. Karena penyebut sudah sama, berarti secara otomatis kita jumlahkan pembilangnya. 21 ditambah 16 ini adalah 37/6. Karena di sini pembilang lebih besar, berarti kita harus mengubah ke pecahan campuran. Jadi kita bagi 37 dibagi 6. Sama dengan 6, sisa 1/6. Jadi hasilnya 61/6. Ini cara yang pertama. Jadi cara pertama kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Cara yang kedua, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran, ini dibiarkan seperti ini. Jadi namanya pecahan campuran di sini ada bilangan bulat dengan pecahan. Nah, di sini caranya bilangan bulat dikumpulkan dengan bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan kita kumpulkan dengan bilangan pecahan. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini 1/2 ditambah 2/3. Jadi seperti biasa karena penyebut tidak sama kita cari KPK-nya. Jadi KPK-nya 6. 6, 2 dikali berapa sama dengan 6? Ini dikali 3. Berarti 3 kali 1. Ditambah kemudian 2 kali 2. Jadi 3 kali berapa sama dengan 6? Ini 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 5. 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 5. 3 tambah 4 ini sama dengan 7, berarti 5 7/6. 7/6 ini pembilangnya lebih besar, maka harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 7 dibagi 6 itu 1, sisanya 1, berarti 1/6. 5 ditambah 1 sama dengan 6, 1/6. Sama bukan? Antara cara 1 dan cara 2. Cara 1 ini adalah hasilnya 6 1/6. Cara 2 juga hasilnya 6 1/6. Ayo, siapa yang mau nyoba soal nomor 2? Silahkan. Kamu coba di buku tulismu, hasilnya nanti berapa. Sekarang kita masuk pada pengurangan pecahan. Dengan menggunakan daerah yang diarsir pada persegi, pengurangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat daerah yang diarsir. Ini persegi dibagi 8. Yang diarsir itu ada 5. Jadi menjadi 5/8. Dikurangi dengan persegi juga dibagi 8, tapi yang diarsir adalah 3, jadi 3/8. 5/8 dikurangi 3/8, ini hasilnya 2/8. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi 1/4. Ini kamu lihat. Nah, siapa yang mau mencoba dengan penyebut yang sama?
7/9 dikurangi 4/9 sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Silakan. Hasilnya adalah 3/9. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Yang nomor 2, 5/6 dikurangi dengan 3/6 sama dengan 2/6. 2/6 dapat disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 1/6. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan berikut. Ini ada 2 contoh soal. Yang satu dengan penyebut yang sama, yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Kita bahas dulu yang pertama. Dengan penyebut yang sama, 5/9 dikurangi 2/9. Ini sama dengan, karena penyebutnya sama berarti yang dikurangi tinggal pembilangnya saja. 5 kurangi 2 sama dengan 3/9. Ini dapat disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, berarti sama dengan 1/3. Untuk soal yang nomor 2, ini dengan penyebut yang berbeda, 2/5 dikurangi dengan 1/6 sama dengan, karena 5 dan 6 penyebut yang berbeda, kita cari KPK-nya dulu. Ini adalah KPK dari 5 dan 6 adalah 30. 5 kali berapa sama dengan 30? Ini kali 6, berarti 6 dikali dengan 2. Kemudian 6 kali berapa sama dengan 30? Ini dikali 5. Jadi 5-nya dikalikan dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, di sini penyebut sudah sama-sama 30. Jadi kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 12 dikurangi 5 sama dengan 7/30. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ini pengurangan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bahas, kita simak terlebih dahulu. Ini caranya sama seperti pada penjumlahan pecahan campuran. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/4 ini menjadi 11/4. Tahu kan caranya, masih ingat? Kemudian 1 1/6 ini menjadi 7/6. Nah, setelah ini baru kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, kita cari KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6 KPK-nya adalah 12. Nah, di sini 4 kali berapa sama dengan 12? 4 kali 3. 3 kemudian dikali dengan 11. Kemudian 6 kali berapa sama dengan 12? Ini dikali 2. Jadi 2-nya dikali 7. Sekarang kita selesaikan. 3 kali 11 ini adalah 33. Kemudian 2 kali 7 adalah 14. Jadi karena penyebut sudah sama, berarti kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 33 dikurangi 14, ini sama dengan 19/12. Ingat, jika pembilang lebih besar, jadi tanpa harus menunggu perintah, ubahlah menjadi pecahan campuran. Jadi caranya 19 dibagi 12. 19 dibagi 12 ini adalah 1, sisanya 7/12. Bagaimana anakku, bisa? Ya, lihat cara yang kedua. Ini seperti pada penjumlahan, sama. Bisa kita
Samakan dulu penyebutnya, boleh. Kemudian cari KPK antara 4 dan 6, itu adalah 12. Kemudian 12 ini 4 kali berapa sama dengan 12 adalah kali 3. Kemudian nanti 3 dikali 3. Kemudian 6 kali berapa sama dengan 12 itu kali 2. Berarti 2 kalikan 1. Kemudian kita selesaikan. 3 kali 3 9. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Setelah ini, bilangan bulat kita kumpulkan dengan bilangan bulat. Di sini 2 dikurangi 1, kemudian pecahannya dikumpulkan dengan pecahan. 9 per 12 kita kurangi dengan 2 per 12. Nah, di sini 2 kurangi 1, 1. 9 kurangi 2 sama dengan 7 per 12. Jadi hasilnya sama, adalah 17 per 12. Jadi cara 1 dan cara 2 itu sama. Baik pada penjumlahan maupun pada pengurangan, pecahan campuran ini ada 2 cara. Cara yang pertama itu bisa dengan mengubahnya ke pecahan biasa dulu. Kemudian cara yang kedua itu mengumpulkannya dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan. Jadikan 1. Nanti hasilnya pasti sama. Silahkan kalian pilih cara mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Gak usah memaksakan diri. Kalau menurut saya yang lebih mudah cara 1, silahkan gunakan cara 1. Kalau memang cara 2 yang lebih mudah, silahkan gunakan cara 2. Yang penting langkah dan hasil akhirnya adalah benar. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan dengan video kali ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.